Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lawad dari Nama Saputra dengan NIM S112203. Jadi di sini saya akan membuat video penjelasan materi array based sequence yang dimana ini adalah tugas dari mata kuliah struktur data yang diambil oleh Pak Ada. Nah, jadi di lecture 5 ini kita akan belajar tentang array based sequence. Nah, jadi apa sih yang kita akan pelajari di dalam buku ini, dalam e-book ini? Yang pertama adalah Python sequence types, lalu ada low level arrays, dynamic arrays and amortizations, efficiency of Python sequence types, using array-based sequence, dan juga multidimensional datasets. Nah, yang materi pertama yaitu ada Python sequence type, yaitu tipe-tipe dari sequence Python. Nah, jadi sequence kelas dari Python ini ada list, tuple, dan string. Nah, jadi sifat-sifat umum yang ada di sequence types ini, yang pertama itu ada setiap support indexing itu berguna untuk mengakses elemen individu dari sebuah sequence. Lalu, setiap penggunaan low level concept itu diketahui sebagai sebuah array yang digunakan untuk merepresentasikan sequence. Nah, jadi semakin dalam kita memahami data struktur ini, itu akan semakin baik untuk seorang programmer. Nah, lalu yang kedua itu ada low level arrays. Nah, memori utama dari sebuah komputer itu tersusun dari bits of information. Jadi seperti ini, yaitu ada memory address, data as byte of information. Nah, bits-bits ini itu biasanya dibuat, dimasukkan ke dalam grup untuk menjadi unit yang lebih besar yang tergantung pada presis sistem arsitekturnya. Nah, setiap byte dari informasi di dalam memori itu terasosiasi dengan nomor unik yang disediakan yang menyediakan alamatnya atau disebut dengan memory address. Nah, lalu ada random access memory atau RAM yang bisa kita pakai di HP atau di laptop kita. Nah, RAM ini jadi meskipun tata letak lokasinya ini bersifat berurutan, perangkat keras komputer ini dirancang untuk mengakses lokasi memori dimanapun dengan efisien menggunakan alamat memorinya. Nah, sebuah array itu adalah sebuah grup yang berhubungan variabelnya ke variabel lain. Nah, contohnya itu seperti sebuah string teks disimpan sebagai urutan yang teratur dari karakter individu. Nah, setiap sel dari array ini itu harus menggunakan nomor byte yang sama. Jadi, ini akan mengizinkan arbitrary cell untuk diakses dalam satu waktu yang konstan. Lalu ada referential arrays. Nah, Python merepresentasikan sebuah list atau tuple instance itu dengan menggunakan internal storage atau penyimpanan internal mekanisme penyimpanan internal dari sebuah array dari objek reference. Jadi,
Di level terendahnya, array ini mengandung sequence dari elemen memori yang dimana elemen itu jadi pada tingkat terendah, array terdiri dari urutan elemen memori di mana elemen-elemen dari urutan tersebut berada. Nah, setiap elemen memori itu mengandung size dan hence. Jadi Python itu bisa menyediakan constant time access untuk list atau tuple elemen berdasarkan indeksnya. Nah, list atau tuple ini simpelnya akan menyimpan sequence dari reference ke objek yang akan disimpan. Nah, sebuah single list instance itu mungkin akan mengandung multiple reference dari objek yang sama sebagai elemen yang di dalam list. Nah, ini juga memungkinkan untuk sebuah single object menjadi elemen dari dua atau lebih list. Nah, counters 0 bintang 8 itu memproduce sebuah list dari reference ke elemen yang sama itu 0 yang dimana itu adalah immutable object atau tidak dapat diubah. Nah, lalu ada compact arrays in Python. Sebuah compact arrays itu menyimpan primary data dibanding referensi mereka. Contohnya itu seperti strings. Kelebihan dari compact arrays ini yang pertama itu ada overall memory usage will be much lower compared to referential arrays. Artinya itu penggunaan memori ini akan lebih rendah dibandingkan dengan referential arrays. Yang kedua itu primary data is stored consecutively in memory. This provides higher computing performance. Data primer ini akan tersimpan consecutively dalam sebuah memori, yang dimana ini akan bisa meningkatkan performance dari komputer. Nah, lalu primary support for compact arrays is in a module named array. Nah, materi berikutnya itu ada dynamic arrays. Nah, jadi ketika kita membuat low level arrays, eh, perlu diingat bahwa kita harus menspesifikasi dengan dengan tepat ukuran dari array secara eksplisit selama instan instansiasi instansiasi. The same is applicable to Python tuplets and string instances which are immutable. Once created, it is size or content that are cannot cannot alter. Nah, eh, hal yang sama berlaku juga pada tuple dan string instance yang tidak dapat diubah. Artinya ketika kita sudah buat, itu tidak bisa lagi diubah. Python list class itu merepresentasikan sebuah dynamic array yang dimana elemen itu bisa ditambah dan juga bisa dihapus dari list. Nah, lalu itu ada implementing sebuah dynamic array.
kuncinya itu kita harus menyediakan sebuah makna untuk apa ya? Menyediakan kuncinya adalah menyediakan cara untuk memperbesar area yang menyimpan elemen-elemen dari listnya itu tadi. Jadi jika sebuah elemen itu ditambahkan ke dalam list, ketika underline array-nya itu full, kita bisa menunjukkan step berikut. Yang pertama itu mengalokasikan array barunya itu ke ke kapasitas yang lebih besar. Nah, seberapa besar sih new array itu untuk bisa dibuat? Nah, command rule-nya itu new array. Nah, array baru itu harus memiliki kapasitas 2 kali lipat dari array yang sudah ada dan terisi. Nah, lalu yaitu ada amortized analysis. Nah, amortized analysis itu bermaksud pada determining dari time average running time untuk sebuah sequence operasi. Nah, lalu ini tuh berbeda dari case pada umumnya yang tidak banyak asumsi tentang distribusi data value-nya. Amortized analysis itu adalah kasus terburuk analisis untuk sebuah sequence dari operations dibanding dengan individual operations. Nah, motivasi untuk amortized analysis ini untuk mengetahui lebih baik tentang running time dari certain teknik yang dimana standar workers-nya itu menyediakan overly batas yang terlalu pesimis. Nah, lalu ada memory usage dan shrinking sebuah array. Nah, konsekuensi lain dari aturan peningkatan kuantitas dan kapasitas itu ketika kita menambahkan array dinamis adalah bahwa ukuran array itu dijamin akan sebanding dengan jumlah total elemen. Yang artinya struktur data struktur data menggunakan memori. Jika sebuah kontainer seperti Python list itu menyediakan operasi yang menyebabkan penghapusan satu atau lebih elemen, perhatian lebih harus diberikan untuk menjamin penggunaan memori dari dynamic array. Nah, insertions yang diulang dapat menyebabkan ukuran dasar tumbuh secara tidak terbatas yang tidak akan lagi menjadi hubungan proporsional antara jumlah elemen dan sebenarnya. Nah, sebuah implementasi yang kuat dari struktur data semacam itu akan mengurangi ukuran array dasar sekali sambil mempertahankan O1 amortized bound di individual operations. Nah, lalu itu ada Python string class. Nah, jadi ada catatannya itu length of string itu dilambangkan dengan n,
length of second string itu dengan M. Nah, lalu materi berikutnya adalah multidimensional datasets. Jadi, ini itu memiliki lebih dari dua dimensions. Nah, sebuah daftar yang memiliki lebih dari dua dimension disebut matriks. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi hari ini itu kita telah belajar tentang yang pertama itu cara kerja array tingkat rendah, inisialisasi dan juga mengakses elemen. Yang ketiga itu ada array referensial, array compact. Yang ketiga itu ada creating atau membuat dan manajemen dynamic array. Yang keempat yaitu ada memahami urutan berbasis array seperti daftar, tuple, string. Lalu menganalisis kompleksitas waktu dari pengelolaan besar ini, beberapa aplikasi urutan berbasis array, dan juga membuat multi array dimensi. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang materi lecture 2 ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.